Hanya sedikit klub sepak bola Indonesia memiliki pemain one man one club, alias pemain yang tak pernah pindah. Loyalitas memang masih susah di sepak bola nasional mengingat kontrak pemain rata-rata berdurasi 1 hingga 2 musim saja. Segelintir pemain setia dan loyalitas tanpa batas ke klub yang masih bermain hingga sekarang adalah Dendi Santoso Arema FC dan Ian Louis Kabes Persipura. Dalam daftar pemain setia dengan klubnya itu, ikut terselip nama gelandang PSM Makassar yakni Rashid Bakri. Terlebih ia resmi masuk dalam segelintir pemain PSM Makassar yang merasakan seluruh trofi ajang resmi sepak bola Indonesia setelah Juku Eja menjadi kampiun BRI Liga 1 2022/2023. Sebelumnya pada tahun 2019 silam, gelar juara Piala Indonesia turut ia persembahkan untuk PSM Makassar. Dengan usia 32 tahun, di penghujung karir seorang pesepak bola, Rashid Bakri cukup sering bermain meski sebagai pemain pengganti. Total ia mencatatkan 24 penampilan, 744 menit musim 2022/2023, serta menyumbang 1 gol dan 1 assist. Statistik tersebut cukup bagus untuk ukuran seorang pelapis dan gelandang bertahan. Masa karir sepak bola profesional Rashid Bakri dipromosikan ke tim utama pada tahun 2011 dan langsung menjadi pilar penting PSM Makassar. Rashid Bakri adalah salah satu dari segelintir penggawa tim junior yang dipromosikan ke PSM senior di musim 2011/2012, alias era Liga Primer. Gelandang kelahiran Goa, tanggal 17 Januari tahun 1991 itu sebelumnya menghabiskan waktu di tim-tim kelompok umur seperti Makassar Football School 2001/2005, PSM Makassar U15 2006 dan PSM Makassar U21 2007/2011. Di tengah kesulitan finansial klub, pelatih kepala PSM Makassar saat itu yakni Petar Seget, memilih mengorbitkan para pemain muda. Juru taktik asal Kroasia itu rupanya jeli mengendus bakat. Setelah dinyatakan lolos seleksi, Rashid Bakri tak perlu waktu lama untuk menembus tim utama. Lini tengah yang sudah diisi trio Aditya Putra Dewa, Sreko Mitrovic dan David Daroha. Rashid Bakri penampilannya langsung memukau matoanging. Umpan-umpannya sangat memanjakan para koleganya di sektor depan saat itu yakni Ilyas Pasojevic, Andi Odang serta winger energik M. Rahmat yang juga seangkatannya. Tak menunggu lama, ia langsung dipanggil ke timnas senior asuhan Nilmaizar di AFF Cup 2012. Rashid Bakri masih tak tergantikan di lini tengah PSM Makassar pada Liga Primer 2013, saat tim tersebut finish di peringkat 6. Bahkan ketika Juku Eja alami masa sulit di Liga Super 2014, dan PSM Makassar terusir dari matoanging dan performa PSM Makassar menurun, ia tetap bertahan. Sosok pengidola Syamsul Hairudin itu masih setia saat PSSI dibekukan oleh FIFA di tahun 2015, dan tetap menyambut panggilan manajemen PSM Makassar untuk tampil di kejuaraan seperti Piala Jenderal Sudirman dan Piala Presiden edisi pertama. Pemilik nomor punggung 17 tersebut turut menjadi pilar penting pada ISC 2016. Bersama Wiljan Pluim dan Rizky Pelu, ia kembali merasakan awal kebangkitan PSM Makassar di bawah asuhan pelatih kepala Robert Rene Alberts yang baru masuk pada paruh kedua. Namun, Rashid Bakri cedera ligamen lutut parah dideritanya tepat sebelum Liga 1 2017 bergulir. Akibatnya, Rashid harus menepi nyaris sepanjang musim. Partai pamungkas musim itu kontra Madura United di Matoanging jadi ajang comeback-nya setelah 8 bulan menghabiskan waktu untuk proses pemulihan. Rashid mengaku merasa was-was saat dibekap cedera. Saya memikirkan nasib saya setelah ini. Apakah masih bisa kembali seperti sedia kala? Saya juga memikirkan orang tua dan keluarga karena saya adalah salah satu tulang punggung keluarga, kata pria yang biasa disapa Daeng Naba itu. Pasang surut kondisi tim kembali ia alami selepas pulih dari cedera. Nyaris juara di musim 2018. Sukses Piala Indonesia dan AFC Cup pada 2019 lalu hampir degradasi saat Liga 1 2021/2022. Tapi, sekali lagi, Rashid tetap setia di bawah panji merah marun pasukan Ramang. Dengan masa bakti mencapai 12 tahun,
Rashid Bakri mengaku susah berpindah ke lain hati. Apalagi memperkuat PSM Makassar sudah jadi cita-citanya sejak kecil. Sejak pertama kali tanda tangan kontrak di 2011. Saya tidak akan pindah kecuali PSM sudah tidak membutuhkan saya, ungkapnya. Meski di usia 32 tahun, Rashid Bakri agaknya masih dibutuhkan hingga beberapa musim ke depan. Tugasnya sebagai seorang penyeimbang permainan amat dibutuhkan Bernardo Tavares yang dikenal sangat mengandalkan para gelandang.